Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Noves Hendiansa, nomor induk mahasiswa 20262200106, Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Senin, 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN, mata pelajaran kamera pencahayaan dan tata suara dengan materi ajar arah cahaya yang dilaksanakan di kelas 12 PSPT 1 SMK Negeri 7 Surakarta. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penguji untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Kurang semangat nih. Seperti yang kemarin ya, biar semangat ketika saya bilang selamat pagi, ucapkan selamat pagi 3 kali. Tangannya mengepal, terus yang terakhir buat biasanya ke atas biar semangatnya tetap sampai akhirnya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Sebelumnya bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Baik. Kemarin kalau saya tanya sudah sarapan, sekarang saya tanya sudah mengucapkan terima kasih belum dengan Bapak Ibu di rumah sebelum kalian berangkat? Sudah. Yakin? Terima kasih untuk apa? Semuanya. Sudah ya. Minimal kan? Belum. Oke, besok jangan lupa ucapkan terima kasih ya pada Bapak Ibu kalian yang sudah mempersiapkan semuanya agar kalian menjadi penerus masa depan bangsa ini di bangku sekolah. Oke. Kemudian sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Silahkan, Mas Ketua, dipimpin berdoa ya, maju ke depan. Semuanya silahkan berdiri. Ya, silahkan dipimpin untuk berdoa dulu, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari teman-teman sudah menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa di selesai. Hiduplah Indonesia ya satu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, kemudian setelah saya absen dulu, hari ini masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Oke. Abigail Agnes? Saya. Oke. Anastasia Mary? Atala? Hadir. Cantika? Hadir. Raka? Hadir. Sekar? Hadir. Sofia? Hadir. Terakhir Sri Lambang? Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua hari ini. Oke, hari ini kita akan meneruskan materi yang minggu kemarin. Tapi sebelumnya saya mau coba mereview dulu. Ada yang masih ingat materi kemarin? Oke, siapa yang masih ingat boleh acungkan tangan? Oke, silakan Mas Firnanda. Karakteristik lighting pada rangkaian gambar. Oke, ya betul. Jadi kemarin di minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu karakteristik pada rangkaian gambar. Masih ingat saya review sedikit ya. Kemarin kalian belajar untuk menganalisis ada menggunakan berapa lampu pada gambar. Kemudian kalian coba bikin
dioramanya, kalian bikin puzzle-puzzlenya, terus kalian presentasi ke depan. Jadi kemarin kalian belajar menentukan karakteristik lighting pada gambar. Untuk materi hari ini akan berkelanjutan. Jadi materi hari ini tentang arah cahaya. Untuk arah cahaya sendiri, nanti saya akan jelaskan tujuan dari materi pada hari ini. Nah, hampir sama, kalau kemarin ada 4 tujuan, ini juga ada 4 tujuan. Yang dari bawah sampai ke atas, yang pertama kita akan memahami dulu tentang materi arah cahaya, kemudian kita akan belajar membandingkan apa itu karakter cahaya ketika arah cahaya berbeda-beda. Kemudian setelah membandingkan, kita akan menunjukkan arah cahaya. Kalian diminta untuk bisa menunjukkan arah cahaya sesuai dengan sumber cahayanya. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan praktek pada hari ini, mengkombinasikan arah cahaya. Jadi kalian nanti akan mempraktekkan, saya sudah sediakan alat praktek di sini untuk kalian, tugasnya mengkombinasikan beberapa arah cahaya yang nantinya akan saya terangkan. Oke, sebelum memulai materinya, saya ada video, silahkan disimak dulu. Suka duka datang pergi, siang malam, hidup mati, gelap terang. Oke, menurut kalian video ini menarik nggak? Oke, kira-kira ada yang bisa sebutkan apa yang membuat video ini jadi menarik? Saya Pak, Oke, silahkan. arah cahayanya yang berubah-ubah. Oke, di video tersebut ada beberapa arah cahaya yang berubah-ubah. Ada lagi yang bikin menarik lagi? Saya Pak, Oke, silakan Ismail. karena lightingnya ada yang soft sama yang hard. Oke, jadi ada pengkombinasian beberapa karakteristik lighting, ada yang cahaya keras, ada yang cahaya lembut. Oke. Kita akan belajar tentang 3 poin di sini. Jadi materi hari ini tentang sumber cahaya, kemudian tentang jenis-jenis cahaya berdasarkan arah cahayanya. Yang terakhir kita akan belajar tentang arah cahaya yang akan kita praktekkan nantinya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis cahaya berdasarkan arahnya. Nah, ini ada 3. Ada cahaya langsung, cahaya tidak langsung, dan cahaya pantulan. Cahaya langsung disebut dengan direct light, cahaya tidak langsung disebut dengan diffused light, atau cahaya pantulan kita sebut dengan reflect light. Oke, nanti akan saya praktekkan. Cuman sebelumnya, ketika kalian melihat gambar ini, kira-kira apa yang membuat perbedaan pada gambar ini? Cahayanya Pak. Pencahayaannya, yang kanan seperti apa, yang kiri seperti apa? Yang kanan tuh cahaya pantulan, Pak. Yang kanan cahaya pantulan, oke. Yang kiri Cahaya asli. cahaya asli. Kemudian arah cahayanya sama atau enggak ini? Beda. Dari sebelah mana? Yang kiri, yang kanan? Gambar yang kanan dari sebelah mana? Sebelah kanan, Pak. Yang kanan dari sebelah kanan. Yang kiri? Sebelah kiri. Dilakukan pada saat yang sama nggak kira-kira ini? Iya, siang hari, Pak. Siang hari. Kenapa cahayanya bisa berbeda? Hasilnya bisa berbeda? Arah Karena cahaya, Pak. dari arah pencahayaan. Iya. Arah pencahayaannya berbeda. Kemudian karakter cahaya juga berbeda. Ini dilakukan pada waktu yang siang hari yang bersamaan. Cuman yang satu sama-sama menggunakan cahaya matahari. Yang satu berada di tengah lapangan kena cahaya langsung. Yang satu dia berada di bawah pohon. Sehingga cahayanya terdiffuse, cahaya matahari nggak kena langsung. Kemudian ini contoh untuk penggunaan diffuse light dan reflect light. Mungkin ketika kalian lihat contoh di sini, yang sebelah atas ini adalah contoh menggunakan diffuse light, jadi cahaya yang disebar atau diredam, di-diffuse atau digunakan peredam tambahan sehingga cahaya lebih rata. Kemudian yang sebelah bawah adalah reflect light, jadi lampunya tidak langsung diarahkan ke objeknya, ke modelnya, tapi dipantulkan dulu ke sebuah benda yang bisa memantulkan cahaya secara halus. Contohnya kalau di gambar, dia menggunakan lampu flash, kemudian dipantulkan dalam reflektor, hasilnya akan terkena ke model. Oke, untuk memperjelas ini saya akan coba mempraktekkan, tapi saya butuh satu dari kalian yang akan
kita jadikan model ini. Ada yang bersedia? Oke, silakan Anastasia bisa berdiri di situ. Oke, saya akan mempraktekkan dengan menggunakan kamera yang ada di sini, sama kayak kemarin. Kalau kemarin kan kita objeknya masih menggunakan apa namanya, boneka Danbo itu. Iya. Nah, sekarang saya akan praktek menggunakan objek beneran. Nah, ini satu lampu sebelah sini. Saya coba gunakan satu lampu dulu ya. Ini satu lampu sebelah sini. Ini contoh yang pertama, kita menggunakan direct light, jadi cahaya langsung. Kalian bisa lihat di sini cahaya tanpa ada penghalangnya, dari lampu langsung ke arah ke objek. Ini dinamakan dengan cahaya langsung. Kemudian saya akan praktekkan juga menggunakan satu alat bantu. Nah, sini kita punya dua. Yang satu kita gunakan sebagai diffuse light karena dia sama seperti kain putih seperti ini. Oke. Yang kedua kita menggunakan reflect light. Jadi dia bukan tembus tapi dia memantul. Nah, ini reflect light nih. Kena kan? Oke. Yang pertama kita praktekkan dulu tentang diffuse light. Dari yang awalnya cahaya langsung, kita coba diffuse, kita coba redam seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Ini diffuse light, cahaya sudah diredam. Ini hard light jadinya. Ini cahaya langsung, ini tidak langsung. Contohnya sama ketika kalian di lapangan waktu upacara. Itu ketika ada cahaya matahari, itu kalian kena direct light. Tapi kadang-kadang kan ketika upacara kadang-kadang sedikit redup, mataharinya tertutup awan. Nah, itu termasuk diffuse light. Reflect light yang paling mudah atau lebih kita lihat lebih nyaman itu ketika cahayanya kita arahkan ke atas. Kita reflect seperti ini. Nah, hampir sama dengan direct light, cuman karena dia reflect, dia lebih halus lagi. Nah. Oke, nanti kalian akan belajar praktek sini ya. Anastasia bisa kembali. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah mempraktekkan apa itu diffuse light, apa itu direct light, apa itu reflect light. Dari praktek yang sudah saya demonstrasikan, apa ciri khas dari masing-masing pencahayaan yang sudah saya praktekkan tadi? Ada yang bisa sebutkan? Oke, silakan. Untuk direct light, cahayanya langsung mengenai objek. Ya. Jadi bayangannya terlihat keras. Oke, untuk direct light karena cahaya langsung menuju ke objek frontal gitu, jadi menjadi hard light, cahaya semakin keras, terjadi bayangan yang juga semakin jelas. Iya, Pak. Kemudian ada yang untuk yang reflect light sama diffuse light siapa? Oke, silakan Atalah. Karakteristik kalau yang diffuse light itu cahayanya lebih soft karena tidak langsung mengenai objek dan diredam dahulu sehingga menimbulkan cahaya yang tidak menimbulkan bayangan yang keras pada objek. Kalau yang reflect? Kalau yang reflect hampir sama dengan yang diffuse light tadi, tapi perbedaannya ini menggunakan reflektor dalam aplikasinya. Oke, jadi sebenarnya antara diffuse dan reflect itu hampir sama karakternya, sama-sama halus, sama-sama rata cahayanya. Cahaya lebih rata, bayangan lebih halus juga. Tapi untuk direct biasanya dia sangat keras. Untuk menggunakan diffuse dan reflect ini tergantung tergantung kondisinya. Misal kondisi ruangan sempit, terus kita butuh cahaya yang rata. Ketika cat sebuah ruangan itu putih, paling gampang ya lampunya arahkan tembakan ke atas. Itu otomatis akan membuat reflect light yang benar-benar rata. Atau kalau kalian pernah lihat foto produk, kenapa backgroundnya dibikin putih? Itu supaya cahayanya rata. Di situ ada reflect light-nya di situ. Contohnya seperti sini. Nah, ini biasanya digunakan untuk meredam cahaya matahari. Kita syuting siang-siang, jam 12 siang, butuh ambien siang, tapi
menggunakan direct light tapi terlalu keras, nah kita gunakan namanya butterfly effect kalau nggak salah. Jadi di atasnya dikasih kain putih gitu supaya cahayanya lebih enak di kameranya. Telanya juga nggak terlalu panas. Oke. Terus lanjut ke arah cahaya. Nah, arah cahaya ada 4, front, back, kemudian side, dan top. Nah, ini yang kalian amati adalah contoh front light. Sorry, kita mulai dari front light dulu. Karakternya flat, datar, dan tidak cocok untuk foto portrait. Contoh yang lain, penggunaan front light seperti ini. Nah, kalau foto-foto lama pasti kebanyakan front light. Jadi cahaya berasal dari depan kamera persis. Misal kita motret pakai lampu flash itu front light. Biasanya menghasilkan bayangan yang terang bagian depan dan belakang pasti akan kelihatan lebih gelap. Tapi penggunaan front light ini juga bisa bermanfaat, contohnya di bagian sana. Nah, ketika objeknya depan terlalu gelap, kita baru gunakan front light. Misal backgroundnya terlalu terang, tapi objeknya gelap, nah kita baru gunakan front light. Kemudian masuk ke backlight, kalau dari depan, saya dari belakang sekarang. Backlight memindahkan objek dengan background, memisahkan objek dengan background, kemudian memberikan efek rim light atau siluet pada objek yang juga memberikan efek halo jika posisinya langsung ke arah kamera. Kemudian menimbulkan efek siluet juga. Siluet itu seperti ini. Nah, siluet itu ketika kita bikin gambar seperti ini, cahaya dari belakang objeknya langsung ke arah kamera. Selain membuat siluet, dia juga membuat efek halo. Efek halo itu yang seperti lingkaran. Nah, ini dinamakan dengan efek halo. Itu contoh dari backlight. Lanjut ke side light. Tolong dibaca, Mas Ketua. Membentuk bayangan pada objek, memberikan penekanan pada tekstur, dimensi, bentuk, membentuk kedalaman gambar. Nah, kalau side light itu yang sering sekali digunakan pada proses pencahayaan, karena biasanya cahaya side light ini cahaya yang favorit, karena di situ akan menimbulkan karakter, dimensi, volume akan terlihat. Contoh seperti ini. Nah, efek side light ini juga bisa membuat suatu yang simple menjadi lebih menarik, karena efek side light ini dia membentuk atau membuat dimensi. Contoh misal dua gambar ini ketika tidak ada cahaya samping atau cahaya tidak dari samping, itu tidak akan semenarik ini. Contoh gambar yang pertama, kita gunakan gambar cuman satu bola, kemudian cahaya dari samping. Dia selain membentuk bayangan, dia juga membentuk teksturnya seperti apa, gelap terangnya juga kebentuk. Contoh juga yang kedua, ini cuman gambar gelas. Tapi ketika kita gambar dengan menggunakan cahaya dari atas, depan, itu tidak akan terlihat bentuknya ini. Tapi ketika kita menggunakan side light, dia akan membentuk bentuk gelas seperti ini. Oke, lanjut ke top light. Siapa ya? Anastasia, Abigail. Top light jenis arah cahaya yang paling aman digunakan membuat warna jadi terlihat natural, membuat bayangan yang terlalu gelap di bagian bawah mata dan dagu. Nah, untuk top light ini cahaya yang paling aman. Jadi contoh tadi, misal kalian mau bikin pencahayaan yang rata, cukup dari atas direflekkan atau dipantulkan dari atas yang putih gitu, semua akan rata, aman. Cuman ada kekurangannya juga, ketika cahaya itu terlalu keras, dia akan menimbulkan efek bayangan hitam di bagian bawah mata dan bawah hidung. Ini yang masih aman ya, tapi ketika nanti yang cahaya terlalu keras, dia akan menimbulkan seperti ini. Atau biasanya ketika kita menggunakan efek top light ini, yang paling gampang kan ketika kita syuting atau produksi di luar ruangan menggunakan cahaya matahari, itu biasanya efeknya modelnya akan memicingkan mata karena terlalu silau biasanya kalau objek tampak dari atas. Oke, tadi sudah praktek, kemudian kita akan masuk ke tugas. Kelompoknya masih sama-sama kemarin karena ini tugas lanjutan, jadi masih ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya akan bagikan LKPD-nya. Silahkan duduk membuat lingkaran aja untuk mendiskusikan tugasnya. Yuk, silahkan duduknya dihadapkan jadi satu kelompok. Di situ sudah ada barcode yang bisa kalian akses juga materinya. Jadi silahkan kalian akses dulu materinya yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau memang kurang jelas, bisa kalian lihat di barcode-nya.
atau di depan juga ada barcode-nya, silakan di-scan dulu. Oke, sudah bisa diakses. Itu materi seperti yang saya terangkan tadi. Jadi kalian bisa akses materi yang di situ. Terus untuk LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya sudah saya tuliskan di situ. Jadi tugasnya silakan kerjakan yang tugas kelompok aja, yang di halaman ketiga. Ya. Oh yang ini ya Pak? Ya. Coba pinjam saya jelaskan dulu. Nah, ini di tugas kelompok ini nanti silahkan tuliskan dulu nama kelompoknya, ada 5 ya anggotanya ya. Kemudian kalian jawab atau deskripsikan dulu. Karena tugas kalian satu kelompok, nanti satu kelompok bertugas sebagai modelnya, kemudian yang lain bertugas untuk menata cahayanya dengan menggunakan lampu-lampu yang sudah disediakan di sini. Kira-kira kalian mau mengkombinasikan berapa lampu? Kalau tadi yang saya praktekkan kan saya cuma mempraktekkan menggunakan satu lampu. Nah, tugas kalian adalah mengkombinasikan minimal 2 lampu. Misal dari depan dan dari atas. Atau misal dari belakang dan dari samping. Itu terserah kalian. Tapi sebelum praktek, silahkan tuliskan di sini dulu. Misal berapa jumlah lampu yang digunakan. Kemudian karakter lampu yang digunakan apa. Misal mau direct LED atau mau diffuse LED. Kemudian arah cahaya yang didemonstrasikan akan apa. Mau cahaya atas, cahaya belakang, cahaya samping, cahaya depan, terus arah cahaya yang dikombinasikan apa? Misal kombinasi antara cahaya depan dan cahaya belakang, atau lebih dari 2 silahkan. Di sini lampunya ada 3. Yang mau jadi model siapa nanti? Bugi. Jadi model Bugi. Terus nanti kira-kira mau pakai berapa lampu? Kira-kira kita mau pakai 2 lampu dulu Pak. Dalam dulu. Kalau ada tambahan lagi kita tambahin tambahan. Oke, 2 lampu apa? Ya. Itu semua lampunya itu sejenis atau ada yang soft ada yang satu? Kalau semuanya lebih cenderung ke hard. Jadi kalau kamu mau bikin soft ada 2 kan tadi, mau pakai reflect atau mau pakai diffuse. Ini karena alat prakteknya cuma 1, jadi silakan bergantian. Yang sudah siap silakan praktek biar cepet. Ditulis dulu, langsung praktek. Nanti bergantian ya. Saya siapkan lampunya dulu. Yuk, yang sudah bisa praktek langsung. Kelompok siapa dulu yang sudah siap? Oke, silakan yang sudah siap bisa praktek di sini. Yuk, yang sudah siap silakan praktek. Saya bantu untuk prakteknya. Saya bantu untuk menata lampunya sesuai dengan karakter kalian. Yuk, duluan, enggak apa-apa. Ya. Yang dimaksud dari hasil cahaya itu berapa pedang? Ya kan kamu menjelaskan mau pakai berapa lampu, karakternya apa. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa sebelum kamu praktek. Kamu kan punya gambaran nih, dikira-kira dulu. Nah nanti perkiraan kamu dengan hasilnya sama enggak? Sudah siap tuh berarti, yuk satu dulu. Ayo, nanti kan sambil nunggu. Yuk, yang mau jadi model silahkan berdiri situ, saya bantu. Yo, berdiri di kotak itu ya. Ganya apa ini? Top, set, sama back. Itu yang sudah nyala mau kamu gunakan sebagai apa? Top. Sudah, data silahkan. Terus. Oke, yang ini top. Bisa berdiri topnya. Ya. Topnya mau sekeras ini atau mau dikurangi cahayanya? Jadi turun dulu, dikurangi dulu. Ya, potensinya dikurangi lagi, jadi 50 aja. Nanti dulu kalau udah jadi, kan ini baru 1 toh. Terus yang 2, yang 3, ini baru top. Terus? Oke, lihat hasilnya, itu side. Oke, top sama set. Oke. Tinggal yang satunya back.
Oke, kalau udah direkord dulu 10 detik ya. Diam dulu ya. Oke, matikan lampunya. Jangan di-pause dulu. Matikan lampunya semuanya. Semuanya lampu dimatikan sekarang. Satu-satu. Nah, ceklik kan. Nah, dah. Silakan didiskusikan lagi. Yuk, kelompok berapa selanjutnya? Kelompok 2. Kalau tadi kan dia pakai refleks. Nah, ini model direct langsung. Berarti diarahin ke bawah dulu. Terus satu yang ngatur kameranya dulu nih, diatur dulu. Seberapa framingnya ini? Udah, top. Ini cuma 2, berarti top sama front. Oke. Dimatikan. Semua dimatikan. Yuk, kelompok 3 yuk. Silakan. Yang mau dari belakang yang mana? Pakai lampu mana? Oh, oke, berarti pakai ini. Modelnya siapa? Ya, Huki berdiri sini dulu. Kamu lihat nih kira-kira ini 2 lampu ya? Udah gini aja. Ini sekarang lampunya dimatikan, jangan di pause dulu. Lampunya dimatikan satu-satu. Dimatikan aja. Oke, sudah. Silakan duduk kembali. Oke, silakan kelompok 1 maju dulu. Kita lihat hasilnya kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya. Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Agnes, Anastasia, Natali, Galih, Atala. Di sini kita menggunakan 3 lampu. Karakter lampu yang digunakan diffuse, direct, reflect. Terus arah cahaya yang didemonstrasikan ada top light, satellite, backlight. Dan arah cahaya yang dikombinasikan untuk top light kita pakai reflect, satellite-nya diffuse, backlight-nya direct. Hasil dari kombinasi arah cahaya yaitu menimbulkan efek yang dramatis. Oke, kita coba lihat ya. Oke, ini hasilnya 3 lampu ya, top, back, sama side. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, lanjut kelompok 2. Jumlah lampu yang kami gunakan adalah dual lighting. Karakter dari lampu yang kami gunakan adalah direct light dua-duanya. Terus arahnya satu dari belakang sama satu dari samping kanan. Kemudian nanti kita coba lihat kalau tanpa lampu seperti apa. Kupingnya nyala ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 1 sudah praktek, kelompok 2 sudah praktek, kelompok 3 sudah praktek. Minimal sudah memperlihatkan hasil prakteknya. Kira-kira menyenangkan nggak untuk proses pembelajaran kali ini? Kira-kira apa yang bikin menyenangkan? Apa? Pembelajaran bisa langsung mempraktekannya langsung. Bisa langsung mempraktekannya langsung. Apalagi? Sekar mungkin? Mengerti tentang arah cahaya. Oke, kalau kemarin-kemarin kan kita belajar untuk menganalisis atau mengidentifikasi ya. Sedangkan sekarang kita belajar untuk mengkombinasikan. Jalannya bukan dengan diskusi lagi, cuma tetap harus dipraktekkan.
Kalian sudah mencoba mengkombinasikan dari lighting 1, 2, dan 3. Kemudian sekaligus untuk penutupnya kita akan tarik kesimpulan dulu dari pertemuan kali ini. Kira-kira yang sudah kalian pelajari hari ini apa? Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Oke, kamu dulu. Silahkan, Pak. Tadi kita sudah belajar tentang sumber cahaya, yaitu available light atau cahaya natural dan artificial light atau cahaya tambahan. Oke, ada lagi? Tadi? Silakan, Elis. Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran tadi mengenai cahaya langsung, cahaya tidak langsung, cahaya pantulan. Oke, jadi kita sudah belajar tentang sumber, ada 2, available light dan artificial light. Kemudian ada arah cahaya, ada langsung, pantulan, dan reflect. Kalian juga sudah praktek 4 arah cahaya. Mungkin sebelum mengakhiri mata pelajaran hari ini, tadi kita buka dengan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita tutup dengan menyanyikan lagu daerah, terus kemudian dilanjutkan dengan doa penutup. Silakan ketua kelas. Yuk semuanya berdiri. Boleh. Kelimpang sekali tadi saatan. Gembelengan, nunggi wakul gembelengan, wakul limpang sekali tadi saatan. Wakul limpang sekali tadi saatan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama dan bacaan kita masing-masing. Doa selamat. Selesai. Oke, silakan duduk. Kiranya untuk hari ini cukup sekian. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian semua. Terus besok dapat kembali lagi masuk dalam pembelajaran berikutnya dan penuh dengan rasa semangat. Untuk memberi semangat, untuk penutup kita ucapkan selamat pagi sekali lagi ya. Seperti tadi ya. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua.